Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Yuni Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah seminar dan rekan-rekan seperjuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu penyusunan dan pemaparan jurnal dan artikel. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian dari penyusunan, pengertian jurnal, dan pengertian artikel. Yang pertama, yaitu penyusunan. Penyusunan adalah suatu kegiatan atau proses data. Pantauan kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur. Dua, yaitu jurnal. Jurnal adalah sebuah catatan yang dibuat secara teratur dan sistematis tentang kegiatan, peristiwa, atau pemikiran yang terjadi. Jurnal dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk mencatat kegiatan sehari-hari, untuk mencatat pemikiran atau ide-ide yang muncul, atau untuk mencatat hasil penelitian atau observasi. Ketiga, yaitu pengertian artikel. Artikel adalah suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan ke media, baik itu media cetak, media online, bahkan juga ke media sosial. Penulisan artikel ini sendiri sebenarnya mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Gagasan dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, meyakinkan, dan juga menjadi hiburan bagi pembaca. Selanjutnya yaitu penyusunan jurnal. Ada beberapa cara penyusunan jurnal, yaitu pertama judul. Judul jurnal tidak diperbolehkan memiliki makna ganda dan jurnal disarankan tidak lebih dari 12 kata dalam berbahasa Indonesia. Sedangkan dalam berbahasa Inggris diperbolehkan hanya 10 kata. Judul menggunakan huruf kapital, dicetak tebal dan berada di atas dan di tengah halaman utama. Cantumkan nama penulis dan pembimbing dengan disertai afiliasi perguruan tinggi atau instalasi akademis, serta cantumkan alamat rumah atau alamat email penulis serta pembimbing. Dua, yaitu abstrak. Dalam tahapan kedua menulis jurnal ilmiah ini, satu hal yang harus diketahui adalah abstrak. Tidak sama dengan ringkasan. Jika ringkasan berisi rangkuman, isi jurnal keseluruhan, maka abstrak terdiri dari pemadatan dari seluruh isi jurnal yang disampaikan secara umum. Tujuannya adalah untuk memadu pembaca sebagai gambaran pertama tentang isi jurnal tersebut. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan pada umumnya ditemui di setiap penelitian ilmiah, termasuk jurnal ilmiah. Pendahuluan bisa dikatakan bagian yang sangat penting dari cara membuat jurnal ilmiah karena berisi tentang alasan mengapa jurnal ini dibuat. Di dalam pendahuluan juga akan mengajukan hipotesis dan permasalahan yang menjadi pembahasan utama dari jurnal. Kemudian dibahas di bagian hasil jurnal. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini sangat penting karena metode penelitian ini ibaratkan pisau yang digunakan dalam meneliti atau membuat jurnal. Langkah dan tahap dalam melakukan penelitian dan penulisan jurnal ini harus dijelaskan secara rinci agar pembaca mengetahui proses yang kita buat melalui hasil jurnal ini. Hal ini karena keaslian dari metode penelitian yang dijalin akan membuat jurnal ini merasa original. Selanjutnya yaitu hasil. Tahap ini penulis diminta memberikan informasi tulisan yang terbilang cukup singkat, yaitu isinya berbentuk dengan teks, tabel, diagram, maupun gambar yang relevan. Data yang disajikan pun objektif dan tidak boleh membuat interpretasi dari siapapun. Untuk memudahkan pembaca, tampilkan pula dalam berbentuk diagram batang, tabel, dan gambar. Dengan ditambahnya keterangan,
penjelasan atau deskripsi singkat di bawah diagram, tabel, dan gambar tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan dan hasil pembahasan. Dalam hal ini dijelaskan pemaparannya dan dijelaskan tentang pembahasan dan hasil dalam apa saja yang ditemukan baru dari jurnal yang ditulis. Jelaskan perbedaan dari jurnal yang sebelumnya terkait juga yang harus dipaparkan. Selanjutnya dalam bagian dan hasil pembahasan harus menjelaskan jawaban dari hipotesis dan permasalahan apa yang disampaikan dalam bagian pendahuluan. Sama dengan bagian metode penelitian, dengan memaparkan perbedaan dan temuan baru jurnal yang ditulis secara jurnal lainnya. Hal ini diperkuat originalitas jurnal Anda sekaligus untuk menghindari plagiarisme. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebagai umumnya, kesimpulan yang biasanya menjadi akhir dan rangkuman dari keseluruhan. Begitu juga kesimpulan pada jurnal ilmiah. Dalam bagian kesimpulan isi, penulisan jurnal harus menjelaskan pembuktian hipotesis yang dibahas dalam pendahuluan dan temuan dari hasil pembahasan. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pada tahap terakhir ini, penulis jurnal ilmiah menuliskan tiap buku atau jurnal yang dijadikan rujukan serta ajuan pada proses penulisan. Kejujuran jurnal akan tampak di beberapa penulis dicantumkan buku yang digunakan. Eh, Selanjutnya yaitu penyusunan artikel. Penyusunan artikel terdiri menjadi beberapa bagian, yaitu pertama memilih topik. Langkah pertama sebelum membuat artikel adalah menentukan topik tulisan. Tanpa menentukan topik sejak awal, kamu tidak akan mendapatkan atau kesulitan saat membuat artikel. Agar mudah, sebaiknya cari topik yang disukai dan dipahami terlebih dahulu. Selain itu, topik yang dibahas ini jangan terlalu luas. Jika terlalu luas, cobalah mempersempit dan difokuskan lagi. Selanjutnya yaitu target pembaca. Eh, Target membaca adalah mengetahui siapa saja target membaca artikelmu. Kamu bisa memprediksi siapa saja yang akan mau membaca artikelmu, pikiran juga informasi apa yang dapat disematkan di dalam artikelmu tersebut. Selanjutnya itu memperkuat riset. Sebelum memulai membuat artikel, lakukan riset mendalam terlebih dahulu, sebab menulis artikel tidak bisa sembarangan dan kamu harus mempertanggungjawabkan tulisan yang telah kamu buat tersebut. Lakukan sejumlah riset dari beberapa sumber tertentu dan terpercaya, sehingga informasi yang kamu berikan atau yang kamu sampaikan itu tidak hoaks atau tidak palsu. Selanjutnya yaitu memperkuat konsep artikel. Seringkali penulis dalam memperkuat konsep artikel yang dibuatnya hal ini sebenarnya wajar atau khususnya bagi pemula. Jadi jangan takut bila nantinya ada beberapa revisi kecil saat membuat artikel. Tujuan revisi ini juga sangat bagus, yakni memperkuat konsep atau memperkaya tulisan yang Anda buat dengan mengutip berbagai sumber. Walau rasanya melelahkan karena memperbaiki tulisan, tapi dijamin artikel ini akan lebih memuaskan. Selanjutnya yaitu membuat menjadi spesifik. Saat menulis artikel, jangan lupa untuk mengecek semua elemen-elemen yang diperlukan. Bila topik yang dibahas mengenai proses atau petunjuk, pastikan semuanya sudah lengkap. Jika ada tulisan yang terlalu panjang atau bertele-tele, cobalah lebih lagi menentukan poin-poin apa saja yang akan disampaikan. Yang terakhir yaitu baca, revisi, dan ulang. Langkah terakhir, jangan lupa untuk membaca ulang artikel yang Anda buat. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, segeralah direvisi agar tidak membingungkan pembaca. Setelah itu, baca lagi artikel dari awal untuk memastikan tersebut 100% benar-benar. Em, Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.